Mayasa atau Pantayasa, perbaikan infrastruktur pertanian, dan juga singgung di kebijakan infrastruktur apa saja, ya misalnya penyediaan sarana irigasi, bendungan, embung dan lain sebagainya. Jalan usaha tani, ya, jut atau jaringan irigasi jit, ya. Kemudian pengembangan kelembagaan juga seperti tadi kelembagaan produk tani, gabungan. Kemudian penyuluhan oleh rekan-rekan penyuluh mendampingi petani, memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan di dalam pekerjaan tani. Yang keempat, fasilitasi pembiayaan pertanian. Ya, pembiayaan juga disediakan oleh pemerintah dalam rangka membiayai benih, alsintan, membiayai pelatihan seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pemasaran hasil pertanian. Ini penting untuk kita berhasil dalam pemasarannya. Ini juga menjadi persoalan. Kemudian juga pemasaran ini kemana? Kemudian dalam panen raya, nah pada musim panen raya harga turun. Kemudian menjadi trilogi pemasaran, pengembangan dan pemasaran hasil pertanian. PPHP, berbasis gapok tani yang berontak agribisnis. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara agribisnis, bukan istilah agribisnis. Ya, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Bagaimana kita mengolah hasil itu, hasil yang kita peroleh menjadi suatu produk yang beraneka produk atau macamnya hingga penjual pada penjual produksi. Ya, seperti itu. Contoh, misalnya ubi kayu. Ubi kayu kita tanam, kita pelihara, sampai kita panen. Kemudian kita kupas, kita jemur, atau kita rebus. Hanya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara bisnis, kita harus mengolah lagi ubi kayu itu menjadi suatu produk supaya apa? Supaya ada nilai tambah. Misalkan dia menjadi keripik ubi kayu, itu ada nilai tambah bahwa ubi kayu ini sebenarnya bukan hanya makanan lokal, sudah makanan favorit nasional. Bukti, coba Bapak Ibu sekarang masuk di supermarket atau di Alfamart, itu ada produk ubi kayu, Pak. Dia punya bungkus besar begini, tapi isinya sedikit, Pak. Tapi mahal dijual. Itu nilai tambah itu. Ya tidak hanya sebatas kita kupas, kita jemur untuk makan babi kah, atau untuk apa namanya itu yang dijemur, kalau kita membuang kambau kan seperti itu kita buat, atau kita rebus makannya kita seperti itu. Tapi kita olah dia menjadi suatu keripik ubi kayu. Pisang kita olah dia menjadi keripik pisang, menjadi mole. Jangan kita hanya sekedar panen, dia merah, kita pergi jual di orang, kemudian kita beli lagi pisang goreng atau mole. Harus seperti itu. Jual pisang karena kita punya bahan baku, tetapi kita beli lagi dengan bahan dasar yang sudah diolah yang nilainya lebih tinggi. Apa salahnya kita goreng bikin mole, alatnya juga murah, kita jual. Yang terjadi sekarang, yang untung ini yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah melihara. Dia beli, kalau pisang 1 ton dan 100 lebih, dia olah kembali menjadi pisang
200.000 atau 300.000. Itu jadi dia, ruginya di kita. Malah kita beli dia punya boleh. Apa salah kita buat? Nah, sekarang sudah mulai menjamur. Ada krisis pisang, pakai bungkus begini, dia tata di pertanian, nona cantik lagi dia. Dia jual, pakai bungkus isinya hanya sedikit, 10.000. Kawan-kawan ini kan lihat juga nona juga yang jual, sabar. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita buat seperti itu? Atau tangan kita buat menjadi cemilan. Tidak hanya sebatas kita sekarang ada rebus saja jual. Bagaimana kalau kita goreng menjadi kacang tanah, kita kemas sedikit, harganya 1 potong, 2.000, 3.000, kan nilainya kan lebih mahal. Ada nilai tambah di situ. Kemudian mereposisi petani sebagai produsen menjadi petani sebagai supplier atau pemasok. Petani ini dia sebagai produsen, karena kan kalau kita mau ada yang beli di kita punya langsung di petani, ada yang lewat di pelan. Bagaimana sekarang kelompok tani atau gapok tani ini dia menampung hasilnya baru dijual. Ada keuntungan sih. Misalkan kacang tanah di kelompok tani dia jual kayak gapok tan menampung atau bunda yang harga 20.000, dia jual lagi kembali 1.000, tapi 1.000 sekilo. Kalau 1 ton atau kalau 100 ton berapa? Ada nilai tambah di situ. Kemudian pengembangan agroindustri dalam farm gate marketing system. Nah, ini istilah bahasa sabu, istilah bahasa Melayu. Kita lihat di istilah. Farm itu lahan usaha. Ini nama ini istilah. Kalau tidak pakai istilah keren, kan sebenarnya farm itu lahan usahanya kita. Tanah, baik di darat maupun di air yang digunakan untuk budidaya, baik budidaya pertanian, peternakan, sampai termasuk pada memproses hasil. Apa itu dimaksudkan farm gate? Farm gate ini istilah penjualan produk pertanian langsung dari pertanian ke konsumen. Maksudnya itu dari lahan itu ke konsumen. Dia tidak ada lagi pakai calon-calon, pakai tengkulak, tidak ada. Dia langsung, karena dia akan menikmati hasil penjualan. Tidak lagi dia berbagi dengan, misalnya beras, dia jual dengan 500 karung lewat tengkulak. Dia jual tengkulak, jual lagi dengan 550 sampai di toko lagi dia jual lagi dengan 600. Mereka tidak menanam, tidak memelihara, petani yang menanam justru mendapatkan nilai sedikit. Tapi bagaimana kalau kita menjual langsung? Kita menjual langsung. Nah, ini karang sebenarnya karang dapatkan sebenarnya. Kami dinas pertanian terus pemerintah berusaha meningkatkan pengusaha. Tapi kadang-kala petani dipermainkan oleh natura. Ada musim-musim tertentu sampai panen, situ kerugian. Tetapi kalau gapok tani ini tadi dia bisa maju, dia bisa mandiri, dia lembaganya berkualitas, pasti bisa menampung. Terus kegiatan utamanya apa saja? Karena kemudian pengembangan agroindustri pedesaan, pengembangan multinasionalisasi, pengembangan pemasaran. Apa itu agroindustri? Tidak agroindustri? Tidak, bukan. Apa yang dimaksud dengan agroindustri? Adalah kegiatan memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Bahan baku itu ada di petani. Kemudian merancangnya dengan menyediakan peralatan-peralatan untuk diolah kembali, ya,
menjadi aneka ragam dan macam hasil olahan. Itu berarti jadi kegiatan memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku. Jadi kita tidak lagi menjual bahan baku. Petani tidak menjual bahan baku, tetapi dia merancang menjadi sebuah olahan. Kita ada sebut kasih contoh tadi. Jangan peralatan yang tersedia. Kita masuk petani sebagai supplier atau pemasok. Selama ini kan petani sebagai penyedia. Orang datang beli di petani. Jadi kalau orang datang beli di petani harganya jadi murah. Karena kalau orang itu mengusahakan dia mau untung. Bila perlu dia membandingkan harga, dia turunkan harga di bawah. Kemudian dia naikkan harga. Hukum ekonomi kan berjalan dia. Dia pakai hukum ekonomi. Dia beli semurah-murahnya, dia jual semahal-mahal. Petani diarahkan tidak hanya sebagai produsen, namun menjadi supplier atau pemasok. Kemudian yang berikut, petani harus dilibatkan sebagai pemasok pasar dan pengembangan farm gate marketing system yang sudah jelaskan pentingnya. Gapoktan harus menjadi basis dalam dasar peningkatan nilai tambah. Dia menampung hasil tadi itu, dia mengolahnya kembali, kemudian dia memasarkan. Gapoktan harus memiliki posisi tawar dan peningkatan dalam rangka peningkatan pendapatan. Nah, siapa di dalamnya itu adalah poktan tadi. Di poktan siapa dalam anggota. Kemudian ada integrasi yang kuat dalam jaringan pemasaran lokal, wilayah nasional. Kalau ini ke poktan dia bergerak di dalam pengelolaan hasil dan pemasaran hasil, kelembagaannya kuat pasti itu berjalan dengan baik dan pasti nilai tambahnya bertambah dan maju. Memang kita memahami dari sumber daya manusia, dari sumber daya alam juga, kemudian ada keterbatasan yang begitu banyak dan kompleks. Petani sampai saat ini sehingga memang diperlukan dan pendampingan. Farm gate marketing tadi saya sudah jelaskan, kita langgar konsep pelembagaan Gapoktan. Nah, dalam Poktan itu ada 20 sampai 25. Sementara untuk Gapoktan ada beberapa Poktan bergabung menjadi daftar. Itu satu baik itu dalam pasca panen, pembiayaan sebagainya maupun dalam usaha pemasaran hasil. Nah, kita masuk dalam kebijakan dan strategi pengembangan penanaman panen. Sebentar pertanyaannya kita panen ya, sebentar kita ada semua. Nah, kebijakan dan strategi pengembangan pasca panen ada landasan hukum. Jadi tidak hanya kita omong-omong saja, tapi ada dasar. Ada dasar hukumnya. Ini menjadi aturan main dari semua pihak yang harus ditaati. Yang pertama Kepres nomor 7 tahun 26. Ini bisa dibaca Undang-Undang nomor 12 tahun 1992, Impres nomor 13 tahun 2025 dan Impres nomor 3 tahun 2020. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan penanaman pasca panen. Yang pertama harus dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari program pengembangan sistem agroindustri dan agribisnis. Saya jelaskan. Kemudian yang kedua, tidak terlepas dari interaksi faktor-faktor yang membentuk sistem agroindustri sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari hulu sampai dari hilir, mulai dari kita berusaha tani sampai kepada pemasaran, itu hulu sampai hilir. Jadi hulu itu yang paling awal, hilir masuk di dalam budidayanya, pasca panen, pengolahan hasil pada pemasaran.
Kemudian harus dilaksanakan kaidah spesifikasi lokasi yang tetap mengacu pada aspek selektif. Apa yang dimaksud dengan pertanian spesifik lokasi? Yaitu bertani secara spesifik lokasi adalah melakukan hal yang benar di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalkan kita sebagai petani, kita berusaha tani padi, tentu kita lakukan pada lahan-lahan yang ada sumber air dan lahan itu cocok dengan padi. Dan waktu kita berusaha tani padi juga waktunya harus tepat. Misalkan pada bulan Februari kita tanam padi, di situ pada bulan itu sumber penyakitnya banyak, maka tidak boleh kita tanam sih. Salah sih, kita pasti bermasalah sih. Nah, petani itu tahu pada bulan-bulan berapa dia tanam padi, dia tahu. Atau jagung kita tanam pada bulan April, di mana curah hujan sangat tinggi, yang semestinya kita tanam di November, Desember, Januari. Tapi justru kita tanam di mana lahan itu sudah tidak bisa lagi untuk ditanam. Pada saat itu mungkin lahannya sudah tidak cocok, tidak basi. Jadi waktunya harus tepat, tempatnya itu harus tepat. Kemudian juga kalau bisa di sini di Ngarumala punya produk unggulan. Unggulannya apa di sini? Misalnya kalau unggulannya jagung mente, fokus di jagung mente, bukan berarti yang lain tidak, tapi fokus di situ. Nah, itu produk unggulan dia, produk spesifik jadi cocok dengan wilayahnya dan waktu dia dia berbunga juga, kemudian waktu panennya juga sesuai musim, maka itu menjadi fokus. Padi dan jagung harus kita tanam, tapi unggulan kita sini. Contoh di Karera sana, sampai di Rambut, dia unggulannya jagung mente, dia fokus di sana, sehingga penghasilan utamanya. Contoh di Malolo adalah unggulannya padi, dia fokus di padi. Di Lewa misalnya, dia punya unggulan di situ adalah hortikultura, dia fokus di kultura, tapi dia tetap menanam padi di dalamnya. Tapi unggulan dia adalah hortikultura, baik hortikultura sayuran maupun tujuan untuk mengamankan produksi melalui peningkatan karena bergeser atau susu rendemen, peningkatan mutu atau kualitas hasil untuk mendukung perkembangan nasional, menumbuh kembangkan kelembagaan mulai dari desa sampai kecamatan, kemudian mendorong fasilitas kelompok tani, mendorong dan memfasilitasi kelompok tani atau kelompok tani untuk dapat menerapkan teknologi pasca panen secara optimal sesuai standar prosedur. Kemudian meningkatkan rendemen dan mutu pertanian sehingga daya saing dan harga jual yang meningkat. Yang terakhir meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan petani dan petani. Nah, ini untuk kehilangan hasil atau terpecah. Kalau sekarang kata pemerintah mengadakan namanya asisten, dulu kan masih kita panen secara manual menggunakan sabit. Ternyata menggunakan sabit tidak efektif atau kurang efektif atau kurang efisien dan banyak kehilangan hasil. Ketika kita potong, dia punya biji-biji itu gurih-gurih banyak yang jatuh. Kemudian kita lambat selesai. Apalagi sekarang kan itu banyak orang menggunakan, tidak mau lagi, maunya lebih cepat. Tapi kalau kita manual kita lambat, banyak yang terbuang
di kita punya lama waktu terbalik pemerintah mengadakan alat yang namanya dulu masih apa namanya sekarang pembahan head press alat potong yang 1 hektar 1 jam selesai sampai 2 jam. Kemudian dia tidak terlalu banyak yang tercecer. Kemudian kita menyimpan lagi di padi lama. Karena lama ini dia menjadi susut jadi berat. Dan kalau susut beratnya berarti ada penurunan nilai jual. Kualitasnya juga turun. Kualitasnya turun pasti harganya juga turun. Bagaimana ini dilakukan? Bagaimana ini kebijakannya adalah kalau tadi gudang disiapkan, alat sudah disiapkan, cepat dipasarkan atau diolah lagi kembali sehingga menjadi olahan yang mempunyai nilai jual, nilai tambah dan lain sebagainya. Itu nanti dibaca lagi. Kemudian sasaran dari kebijakan ini dibaca. Termasuk pada masalah pengembangan perkapalan. Masalahnya ada dari segi teknis, tingkat pengetahuan dan kesadaran kelompok tani atau kelompok tani di bidang teknis dan manajemen masih terbatas. Kemudian introduksi itu penerapan teknologi perkapalan juga masih kurang, dukungan aparatur juga yang semakin terbatas, kemudian dukungan perbengkelannya juga sampai saat ini khusus untuk Alsintan, bengkel Alsintan belum ada, kemudian belum tersedianya infrastruktur jalan kesehatan untuk memperpendek waktu ketika dia mulai panen sampai kepada di gudang. Ini juga menentukan nilai jual daripada hasil kita. Kemudian penyebaran alat mesin perkapalan masih terbatas, yaitu unit pengolahan hasil, penggilingan dan lain sebagainya. Kurangnya tenaga pembina penyuluh dan tenaga pendamping yang telah dilakukan. Nah, untuk ini kami terus melakukan kegiatan atau program dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh. Salah satunya setiap minggu kita disebutkan ada Zoom menyangkut sobat tani, dan ada Zoom menyangkut peningkatan kompetensi penyuluh. Yang dilaksanakan mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 1 hari ini. Kemudian dari segi ekonomi, daya beli petani, poktan ke poktan untuk menyewa jasa alat itu atau ujak atau pengguna padi masih terbatas. Harga alat yang relatif mahal setiap tahun, hasilnya sedikit dari alat itu, tetapi dia punya suku cadangnya semakin mahal. Belum tersedianya skins kredit untuk pengadaan atau usaha asisten perkapalan. Demikian permodalan di tingkat petani juga masih rendah, dan itu menjadi masalah di petani. Selalu kalau kita pertemuan petani bilang kami ini tidak ada modal untuk beli benih saja, tidak modal, karena ketika dia panen yang lalu sudah harus memang tidak lagi menyediakan benih untuk tahun berikutnya. Segi sosial, ya, introduksi serara dan teknologi perkapalan ada kecenderungan menimbulkan gesekan atau friksi sosial. Tadi Alsintan yang dimiliki hanya dipakai oleh segelintir orang, kemudian gesekan-gesekannya nanti di antara anggota, akhirnya anggotanya menjadi pasif karena dia tidak mendapatkan pelayanan Alsintan. Belum lagi kelompok lain, kelompok satu dapat Alsintan, kelompok lain tidak dapat, ya gesekan, sehingga untuk membentuk satu kelompok akan sulit sedikit. Kemudian kebiasaan secara tradisional menyulitkan dalam penerapan sarana dan teknologi. Kita masih terbiasa dengan cara-cara dulu. Cara-cara dulu itu bukan berarti salah, itu benar. Tetapi kalau kita padukan
kita gabungkan dengan teknologi yang ada sekarang itu dia menjadi lebih sempurna tanpa menghilangkan cara-cara dulu, tetapi justru lebih kecenderungan cara-cara dulu lebih dipakai, cara-cara yang misalnya kita bilang salah satu faktor menentukan peningkatan produksi yaitu penggunaan benih unggul bermutu. Benih unggul bermutu. Nah, kita lebih suka kita pakai kita punya benih yang dulu yang kita sudah simpan, yang kita lihat di kayu, di pohon, atau yang kita taruh di ini, kita lebih suka. Yang dimana sebenarnya itu kalau mau dimasukkan dia sudah masuk ke luar saya, sudah masuk expired, tidak jelas asal mulai. Contoh dulu jagung harapan, tidak jelas. Dulu memang ala-ala keluar, memang harapan. Tapi semakin tahun kita lihat dia sudah tidak jelas lagi. Dia asalnya dari mana? Berubahnya karena asal usul. Ini mempengaruhi dalam daya pertambahan, kemudian hasil mempengaruhi. Tetapi petani cenderung itu nanti menyesai hanya karena dia bisa dikerandi. Kalau jagung-jagungnya sekarang yang hibrid, lamur, bisma dan lain sebagainya sudah di kerandi. Tetapi sebenarnya dari produksi itu sudah lebih tinggi. Kalau produksi hasilnya lebih tinggi, tentu uangnya lebih banyak didapat ketika dijual, kan begitu. Tapi sekarang ini petani sudah memahami banyak pilihan. Jagung harapan sekarang di sini masih ada gitu. Kita betapa lain secara lain. Dia mengikuti ada jagung hibrid, ada lemur, ada dan lain sebagainya. Sudah menggunakan itu sekarang. Nah, kebiasaan atau cara tradisional sudah digabungkan dengan teknologi atau cara-cara modern saat ini. Yang dulu kita masih menggunakan paku, sekarang sudah menggunakan alat. Kalau tidak punya traktor, dia akan minta, dia akan mengusulkan. Kalau bisa, bapak kami dapat traktor itu atau alat panen. Kalau dulu masih manual, sekarang tidak lagi. Kebetulan petani akan keuntungan yang besar. Ketika dia panen, dia menjual sekaligus. Kebutuhannya besar. Misalkan ada kemasan malik, dia beli kuda. Tidak ada jalan lain, jual sendiri. Untuk kuda itu, tidak ada. Atau mungkin anak sekolah ada minta uang, anak kuliah minta uang, ya jalan lain, jual semua. Itu maksudnya kebutuhan petani akan menjadi kebijakan operasional yang disebutkan tadi. Strategi operasional ada pendekatan wilayah, pendekatan teknologi, tadi sendiri ada pembinaan, penyuluhan, pengawalan dan pendampingan oleh PPL. Aspek-aspek penanganan pasca panen, aspek kebijakan. Nah, ini bisa dibaca. Aspek koordinasi lintas sektoral, aspek teknologi pasca panen, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek barang modal. Ini mempengaruhi dalam kebijakan penanganan pasca panen. Karakteristik umum kegiatan usaha daerah. Baca ini. Kesimpulan. Yang pertama, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penanganan pasca panen guna menurunkan kenaikan hasil, meningkatkan mutu hasil pertanian agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani atau petani atau kelompok di pedesaan. Yang kedua, dengan semangat otonomi daerah, kegiatan pengembangan penanganan pasca panen hasil pertanian sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat difasilitasi dengan anggaran APBN
APBD provinsi, APBD kabupaten, dan swasta secara berkelanjutan. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah kegiatan penanganan persepan merupakan upaya terobosan pengembangan agroindustri di pedesaan yang dapat mendukung ketahanan pangan serta memacu pertumbuhan ekonomi wilayah satu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Seperti itu. Terima kasih. Pada ini tadi saya pakai bahasa